Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 11 ya, di bulan Agustus 2024 guys. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan ya di 1,3%. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index, kenaikannya juga tidak terlalu signifikan, sekarang di posisi 55 ya, masih di area netral. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin bisa dibilang masih sideways ya. Kalian bisa cek untuk pergerakan grafiknya lebih lengkapnya di TradingView atau nanti kita akan coba lihat. Perubahannya hanya di 0,16% aja ya. Begitu juga untuk Ethereum naik di 2,2%, cukup lumayan. Untuk BNB di 3,4%, Solana sideways di 0,3% dan XRP tampaknya juga sideways ya, meskipun merah di 0,24% guys, tipis. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya memang market menghijau mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya, dan perubahannya tidak terlalu signifikan antara 0 sampai 1% aja guys. Oke. Dan untuk lebih jelasnya kalau kita lihat di sini ya, untuk perkembangan dari perubahan harga Bitcoin terlihat di sini guys. Untuk time frame weekly-nya masih mempertahankan harganya di 61.114 dolar ya pada saat video ini dibuat. Dan kita tunggu guys, apakah untuk close candle hari ini khususnya untuk weekly ya bisa mempertahankan harganya di atas Fibonacci retracement 0236, maka kita bisa asumsikan ya bahwa untuk pola yang terbentuk ini cukup positif. Dan biasanya pola yang terbentuk seperti ini sesuai dengan historis-historis yang ada, maka akan ada kecenderungan ya untuk men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini untuk naik guys. Jadi kita harapkan seperti itu untuk minggu depan ya, tapi mungkin nanti akan ada sedikit koreksi ya sebelum naik lebih jauh lagi. Oke, jadi nanti kita akan pantau bareng-bareng dan akan kita update guys. Dan seperti biasa ya, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama kita lansir ya dari harian bitcoin.com, dan memang ya kalau kita lihat di sini Solana mengungguli Ethereum dan juga Bitcoin pada tahun 2024 ini ya. Jadi kalau kalian lihat perkembangan terbaru ya, meskipun kemarin kita informasikan Solana ini ada sedikit isu ya yang berkaitan dengan jaringannya, meskipun perkembangan Solana ini sangat signifikan di tahun 2024 ini. Dan kita lihat di sini untuk Solana, Ethereum dan juga Bitcoin memang sedang bersaing ya dalam hal dominasi pasar ya. Seperti yang terlihat dari kenaikan untuk Solana di 50% ya tahun ini. Begitu juga untuk Ethereum telah naik sebesar 14% sejak 1 Januari 2024 kemarin. Dan kalau kita bandingkan ya dengan Bitcoin, ini mungkin ceritanya sedikit agak berbeda ya, karena Bitcoin ini naik turun guys dengan dolar ya. Jadi selama 12 bulan terakhir emang Solana sudah naik meroket ya di 200% terhadap Bitcoin, sedangkan Ethereum turun sebesar 31,71% ya terhadap Bitcoin dalam jangka waktu yang sama guys. Akan tetapi ya untuk Bitcoin memang sudah menembus untuk ATH-nya kemarin, dan untuk Ethereum ini masih belum, dan juga Solana juga masih belum menembus ATH-nya kemarin di 2021 guys, dimana Ethereum sekitar 46% lagi ya untuk bisa menembusnya lagi. Kemudian untuk Solana itu masih 40% lagi guys untuk bisa menembus ATH-nya. Namun sebaliknya ya, untuk dominasi dari Ethereum telah merosot di bawah ambang batasnya 15% guys, dan sekarang berada di 14,8% dari total nilai pasarnya. Dan kapitalisasi untuk Ethereum ini masih jauh lebih besar ya daripada untuk Solana, menjadi 4,37 kali lebih besar ya saat ini. Dan hingga Sabtu 10 Agustus 2024 kapitalisasi pasar untuk Ethereum ini berada di 313 miliar dolar guys, dan sementara untuk Solana itu di 71,63 miliar dolar. Dan tentu saja ya dengan perkembangan ini, dimana dulu ya Solana ini sempat digadang-gadang sebagai Ethereum killer ya, dan apakah dengan perkembangan saat ini Solana bisa dibilang atau mungkin akan menuju saat itu? Kalau menurut saya pribadi bisa saja itu terjadi guys, kalau kita melihat perkembangan ya dari ekosistemnya yang cukup besar sekali dengan TVL-nya yang terus bertambah. Dan kalau Solana ini semakin memperbaiki jaringannya ya, sehingga tidak ada kegagalan dalam hal bertransaksi, ini tentu saja akan menjadi nilai lebih bagi Solana itu sendiri dan bisa bersaing dengan ekosistem di Ethereum guys. Kita tunggu aja untuk persaingan ya di 3 besar ini guys, dan ini semakin menarik untuk diikuti. Bahkan kalau nanti Solana sudah diajukan untuk ETF spotnya ya, yang sudah diduluin kemarin oleh Brasil, dan kalau saja ini sudah masuk ke Amerika Serikat, tentu saja ini akan menjadi persaingannya semakin ketat ya di antara 3 aset besar ini guys, Bitcoin, Ethereum dan juga Solana.
Dan di manakah XRP saat ini? Kita masih menunggu guys untuk gebrakan-gebrakan selanjutnya. Oke. Selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Crypto.News, di mana untuk peluncuran ETF Bitcoin dari Morgan Stanley ini dapat memicu tinjauan regulasi besar-besaran guys. Seperti yang dilaporkan ya oleh Stark, di mana dia tuh mengkritik bahwa jika hal itu terjadi maka akan menyebabkan pemeriksaan dari SEC dan juga FINRA, di mana pemeriksaan tersebut itu belum pernah terjadi sebelumnya guys. Di mana minggu lalu ya Morgan Stanley sebagai lembaga keuangan besar Amerika Serikat ini mulai menyediakan ETF Bitcoin yang menandai langkah penting ya untuk adopsi kripto institusional guys. Di mana Stark ini menilai ya bahwa 15.000 pialang bank yang menawarkan Bitcoin ini dapat mengundang pengawasan regulasi yang ketat, dan dia juga mencatat bahwa regulator akan meninjau secara menyeluruh semua catatan transaksi Bitcoin yang berpotensi mengungkap adanya pelanggaran guys. Dan tentu saja ya dengan perkembangan ETF Bitcoin saat ini memang cukup signifikan ya, dari totalnya sekitar 21 miliar dolar dalam ETF secara keseluruhan. Ini menjadi sesuatu yang menarik, dan tentu saja jika terjadi sesuatu pada Bitcoin khususnya, tentu saja ini akan berpengaruh juga terhadap ETF itu sendiri, sehingga saya setuju ya kalau memang perlu diadakannya pemeriksaan secara menyeluruh oleh SEC dan juga FINRA. Tapi tentu saja harus objektif, jangan ada tendensi ya di dalamnya, sehingga kita bisa fair baik antara regulator dan juga ekosistem kripto secara keseluruhan guys. Oke, jadi kita tunggu aja. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian bitcoin.com, diinformasikan bahwa warga Nigeria mengajukan gugatan guys secara hukum ya untuk membatalkan larangan kripto dan berupaya memperoleh status komoditas ya untuk Bitcoin guys. Jadi seperti yang kalian tahu, untuk di negara Nigeria untuk aset Bitcoin ya ini masih belum diakui sebagai komoditas guys, meskipun di beberapa negara sudah diakui sebagai aset komoditas, dan mereka sedang memperjuangkannya guys. Seperti dalam unggahan media sosial ya pada 9 Agustus, di mana James Utudor sebagai advokat mata uang kripto di Nigeria ya berpendapat bahwa pembatasan yang diberlakukan oleh lembaga pemerintah dan regulator melanggar hak pemegang aset digital dan mereka yang ingin memilikinya. Dan sejak awal 2024 ya otoritas Nigeria ini telah menerapkan langkah-langkah untuk mengekang perdagangan dan juga penggunaan mata uang kripto, bahkan menargetkan bursa populer seperti Binance. Dan seperti yang dilaporkan, pejabat Nigeria ini mengklaim ya bahwa bursa global ini memungkinkan pelaku kejahatan menggunakan platform mereka untuk berbagai aktivitas yang berkontribusi ya terhadap depresiasi mata uang lokal. Dan selain itu pejabat juga menuduh bursa tersebut gagal membayar pajak meskipun Nigeria memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan mereka. Dan tentu saja di sini para pendukung Bitcoin ingin menyatakan ya bahwa Bitcoin sebagai komoditas guys, dan berfokus pada karakteristik aset digital dan bagaimana pembatasan tersebut menghilangkan alat penting bagi penduduk untuk melakukan lindung nilai terhadap inflasi. Gugatan tersebut bertujuan ya untuk menghapus blokade pada bursa mata uang kripto dan memastikan semua warga Nigeria memiliki akses tanpa batas guys, dan juga mendapatkan pernyataan pengadilan yang menegaskan hak-hak pemegang Bitcoin dan juga USDT serta mengakui Bitcoin sebagai komoditas. Gugatan tersebut menyebutkan Bank Sentral Nigeria, Komisi Sekuritas dan juga Bursa Efek dan juga Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan sebagai tergugat, dan Kepolisian Nigeria sebagai Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional dan Komisi Komunikasi Nigeria adalah tergugat lainnya guys. Jadi semakin seru ya kalau kita lihat di sini, dan tentu saja ya sedikit banyak kalau memang suatu saat nanti di Nigeria Bitcoin dianggap sebagai komoditas, tentu saja akan semakin mudah orang-orang Nigeria untuk berinvestasi ya, sehingga secara tidak langsung juga akan semakin memperluas ya adopsi kripto khususnya untuk Bitcoin untuk berkembang lebih luas lagi di Nigeria ini guys. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa. Dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Kita lansir dari Crypto.News, diinformasikan bahwa bank-bank besar di Amerika Serikat ini diselidiki oleh pemerintah federal guys. Nah ini alasannya ya. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen CFPB ya sedang memeriksa bagaimana bank-bank ini mengelola transaksi yang disengketakan dan menangani transfer penipuan. Investigasi dari CFPB ini menindaklanjuti ya adanya keluhan bahwa bank tidak cukup mampu mencegah dan menangani penipuan, di mana pengguna ini ditipu untuk mengotorisasi pembayaran yang curang. Dan investasi ini juga menilai ya bahwa bank-bank ini yang merupakan pemilik utama Zelle menyaring pelanggan dengan benar dan menutup akun yang terkait dengan penipuan. Temuan terbaru dari Subkomite Tetap Investigasi Senat mengungkapkan bahwa penurunan signifikan dalam tingkat penggantian kerugian bagi korban penipuan Zelle dari 62% pada tahun 2019 menjadi 38% saja guys pada tahun 2023. Selain itu, antara tahun 2021 dan 2022
2023, bank-bank menolak penggantian kerugian sebesar 880 juta dolar ya dalam transaksi yang disengketakan. Dan tanggapannya dari Zelle memperkenalkan aturan baru yang mengharuskan bank untuk mengembalikan kerugian tertentu yang terkait dengan penipuan, khususnya dalam kasus yang melibatkan peniruan lembaga keuangan atau lembaga pemerintah. Perusahaan induk dari Zelle yaitu Early Warning Service menekankan bahwa meskipun sebagian besar transaksi dari Zelle ini bebas dari penipuan, fokusnya harus pada penanganan para pelaku kejahatan di balik penipuan, bukan hanya peningkatan tingkat penggantian guys. JP Morgan Chase secara terbuka mengkritik ya investigasi dari CFPB ini dengan menyatakan bahwa tuntutan lembaga tersebut melampaui persyaratan hukum dan mengisyaratkan kemungkinan gugatan hukum guys. Makin seru ya. Dan kita lanjut untuk informasi terakhir, kita lansir dari Yuda Today. Diinformasikan bahwa Tether ya ini menanggapi tuntutan sebesar 2,4 miliar dolar ya dalam gugatan yang dilakukan oleh Celsius guys. Jadi penerbit dari stablecoin USDT yaitu Tether telah menanggapi untuk tuntutannya dalam gugatan tersebut, di mana Celsius menuduh penerbit stablecoin tersebut melakukan transfer Bitcoin yang curang guys. Dan sengketa ini sebenarnya bermula dari perjanjian pinjaman tahun 2020 antara kedua belah pihak. Dan Tether ini berhasil memperoleh pinjaman dari penerbit stablecoin dengan suku bunga yang rendah. Dan setelah Celsius gagal menyediakan koin tambahan menyusul kejatuhan pasar kemarin, dan agunan dari Bitcoinnya akhirnya dilikuidasi. Dan penggugat kini berpendapat bahwa pihaknya tidak diberi kesempatan oleh Tether untuk memenuhi permintaan agunan Tether dan koinnya dilikuidasi mendekati harga terendah pasar. Namun di sini Tether telah menepis ya untuk klaim tersebut bahwa Tether melikuidasi agunannya secara tidak benar. Di mana CEO dari Tether yaitu Paulo Arduino menegaskan bahwa Tether berhak melikuidasi guys untuk posisi Celsius setelah gagal mengirimkan lebih banyak agunannya. Dan perusahaan tersebut menggambarkan gugatan tersebut sebagai tidak berdasar dan menambahkan bahwa pihaknya bertujuan untuk membebankan biaya salah urus kepada penerbit stablecoin itu. Jadi intinya kalau saya nilai ya sebenarnya yang dilakukan oleh Celsius ini ya lucu ya, dimana Celsius meminjam stablecoin ya dengan menggunakan Bitcoin, dan pada saat kejatuhan Bitcoin kemarin mungkin di tahun 2021 kemarin ya kemudian terlikuidasi, terus menuntut. Ini menurut saya sih aneh ya, karena di mana-mana kalau kita melakukan pinjaman dengan agunan ataupun jaminan yang harganya atau nilainya itu di bawah dari pinjaman ya pasti dilikuidasi lah ya, tidak terkecuali sepertinya dialami oleh Celsius ini guys. Jadi menurut kalian apakah yang dilakukan oleh Celsius ini benar atau bagaimana? Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya untuk hari ini. Market juga tidak terlalu banyak perubahan hari ini. Nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.